Ya ampun, tak ada yang tahu kenapa atau bagaimana ini terjadi. Suatu hari, semua orang terbangun dengan kaki hewan. Awalnya, butuh beberapa saat untuk terbiasa menyeimbangkan tubuh. Tak banyak makhluk yang kakinya dibuat untuk menopang tubuh tegak. Kamu seharusnya melihat orang berkaki kungkang dulu. Industri otomotif akan paling terkena dampaknya. Siapa yang butuh mobil saat kamu bisa berlari seperti cheetah pada kecepatan jalan raya? Pedal mobil pun tidak didesain untuk kaki hewan. Lupakan sepatu seperti yang kita tahu sekarang. Bahkan ukuran 45 tidak akan muat untuk kaki burung unta raksasa dengan 2 jari atau kaki bundar besar gajah. Oh, dan semua manusia berkaki kuda sekarang memakai sepatu mereka alih-alih memainkannya saat barbeque. Para atlet yang malang, olahraga tidak bisa dimainkan sesuai keinginan. Orang berkaki gajah yang besar pasti kalah dalam lompat jauh. Gajah tidak bisa melompat sama sekali. Tapi manusia berkaki hewan tetap inovatif. Mereka mengadakan acara untuk diikuti semua orang. Maraton rintangan yang membentang berkilo-kilometer. Jutaan pemirsa menyaksikan. Siaran diterjemahkan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Ada ratusan peserta, tapi hanya satu pemenang yang akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Maraton akan dimulai beberapa detik lagi. Para peserta mengambil posisi awal mereka. 3, 2, 1, mulai! Di awal, orang-orang dengan kaki cepat melaju ke depan dan dengan cepat menyalip pesaing mereka. Orang-orang berkaki cheetah meraih keunggulan besar. Orang berkaki antelop dan kuda bertahan di posisi kedua, diikuti oleh kaki singa. Tampaknya pelari cepat sudah mengantongi kemenangan, tapi masih dini untuk terlalu percaya diri. Mereka tiba di rintangan pertama. Jalan berakhir, lalu ada danau besar. Para pelari cepat melompat ke air, tapi di sini kecepatan mereka berkurang drastis. Peserta lain mengejar dan menyelam ke danau. Ratusan orang berenang sekuat tenaga, tapi lihat itu, orang berkaki kadal basilix berlari tepat di atas permukaan air. Itu berkat jari-jari kaki panjang dan bersisik yang membuat kantong udara kecil saat bersentuhan dengan air. Mereka tidak jatuh ke dalam danau. Artinya, mereka tidak perlu melawan resistansi air. Para pelari air dengan cepat memimpin. Di belakangnya, ada orang berkaki bebek. Mereka menggunakan selaput di sela jari-jari kaki mereka sebagai sirip dan dengan cepat menyeberang danau. Orang berkaki gajah yang besar kesulitan berenang cepat. Mereka yang terakhir mencapai tepi danau. Hutan lebat dimulai setelah danau. Para peserta kesulitan melewati pepohonan, dahan, dan semak berduri. Tapi tidak untuk orang dengan kaki seperti tangan. Mereka bergelantungan di dahan seperti kera, menggunakan kaki mereka sebagai lengan tambahan. Orang berkaki elang dengan cakar menempati posisi kedua. Burung pemangsa menggunakan jari kaki untuk mencengkeram makan siang, tapi para atlet ini menggunakannya untuk memegang dahan dengan baik. Cerdas. Hutan berakhir. Orang dengan kaki mencengkeram masih memimpin, tapi tidak lama. Setelah hutan lebat, area luas yang tertutup salju muncul. Orang-orang berusaha lari lebih cepat, tapi salju menghentikan mereka. Kaki bangau adalah favorit di sini. Berkat kaki lurus dan panjang, mereka mengambil langkah-langkah besar dan salju tidak menghambat mereka. Ada area es yang luas di depan. Para bangau tergelincir, begitu juga para pelari cepat. Sepertinya lomba menjadi seimbang karena tak ada yang bisa cepat di rintangan es ini. Tapi apa ini? Orang berkaki beruang kutub yang besar membuatnya terlihat sangat mudah. Cakar besar mereka menancap ke dalam es. Bantalan kaki mereka yang lebar memberi daya tarik yang baik. Mereka unggul cepat saat yang lain perlahan menyeberangi jalan beku itu. Tapi itu tidak lama. Rawa hijau muncul di depan. Batang-batang kayu mengapung di rawa, tapi jaraknya mungkin 7 meter. Orang berkaki kanguru tak perlu khawatir. Mereka melompati batang-batang kayu itu, sementara peserta lain kesulitan melalui rawa. Orang-orang berkaki kodok tak jauh di belakang. Para pelompat bukan hanya memimpin di rawa, tapi juga yang paling bersih.
Pelari lainnya ditutupi lendir hijau dan bau sekali. Berikutnya, jalan lurus. Pelari cepat menyusul sekali lagi, tapi mereka menghadapi ujian sulit lainnya. Jalannya tertutup bara panas. Kaki cita dan singa tak akan bisa lewat. Para pelari itu kalah. Mereka harus menunggu baranya dingin sebelum bergerak lebih jauh. Sekarang, orang berkaki kuda punya kesempatan bersinar. Peserta berkaki gajah dan kuda mudah mengatasi jalanan panas itu. Hari mulai gelap, tapi lomba belum berakhir. Gunung tinggi menjulang di depan para atlet. Pelari berjuang untuk mendaki tebing dalam kegelapan. Tapi orang berkaki tokek dengan cepat bisa naik ke tepian batu berkat jari kakinya yang lengket. Orang-orang berkaki gajah kalah lagi. Mereka tidak bisa berhenti. Saat berjuang untuk memanjat, mereka mendengar suara aneh di dekat mereka. Ini semacam derap. Mereka datang. Orang-orang berkaki kambing gunung. Mereka jelas unggul di sini. Tebing yang sangat sempit pun tak akan menghentikan mereka untuk melompat jauh demi mendapat keunggulan. Kaki kambing menyusul pelari tokek. Peserta lain masih berjuang mendaki gunung. Orang berkaki badak, gajah, dan kuda Nil memutuskan untuk mencari jalan memutar. Tapi itu akan memakan waktu berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Harapan menang hilang dari wajah mereka, tapi mereka terus berjalan dengan susah payah. Lomba tersisa beberapa kilometer lagi. Para peserta sekarang berlari melewati ladang bunga matahari. Keuntungan lain untuk para pelari. Mereka menempuh jarak sangat jauh dalam waktu singkat. Mereka sudah bisa melihat garis finish. Kemenangan sudah dekat, tapi saat ini kaki mereka menginjak sesuatu yang lengket. Ladang bunga itu kini berubah menjadi tanah liat yang tandus. Gawat, mereka terjebak. Peserta lain menyusul mereka, tapi mereka juga tak bisa unggul dalam situasi sulit ini. Para pelompat mencoba, tapi saat mendarat, mereka terperosok lebih dalam. Atlet yang bisa berlari di atas air juga akan terjebak di lumpur. Semua pelari terjebak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berjam-jam berlalu. Sekarang, pagi hari kedua. Para peserta kelelahan, lapar, dan kalah. Tanah liat telah mengeras, dan kaki mereka tersemen selamanya. Para juri sedang berpikir untuk membatalkan acara. Tapi kemudian, ini dia, orang-orang berkaki gajah. Mereka dengan hati-hati menginjak lumpur, tapi tidak terjebak di dalamnya berkat kaki dengan permukaan yang sangat luas. Mereka pasti akan senang akhirnya melewati semua peserta yang cepat ini. Kemenangan, ketenaran, dan kekayaan akan menjadi milik mereka. Tapi tunggu, mereka tidak bergerak menuju garis finish. Mereka menggunakan kaki yang kuat untuk memecahkan tanah liat dan membebaskan peserta lain. Sekarang pelari cepat pasti akan menang. Tapi tidak sama sekali. Semua orang melintasi garis finish bersama-sama. Dengan sorak-sorai dan peluit itu, para penonton menjadi liar karena akhir lomba yang tidak terduga. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.